itu korban produk digital ya. Ibu-ibu suka nontonku menangis? Di jam sabaran kata Bu, karek beres dah. Jadi bawaannya, ini banyak ibu-ibu yang kemudian konsultasi dalam komunitas saya. Jadi bawaannya curigaan sama suami, gara-gara nonton eta. Insya Allah ibu-ibu di sini mah tidak ada yang curigaan. Amin. Tidak ada yang beda. Nah, Bu hati-hati kalau ibu sudah curigaan, nanti rumah tangga ibu tidak bahagia. Kalau rumah tangga ibu tidak bahagia, saya bisa prediksi anak-anak tidak bahagia. Ya, karena kalau ibu sudah tidak bahagia, seluruh rumah itu tidak akan bahagia. Maka sekarang saya tanya, apa kabar anak-anak ibu? Bahagia ibu punya anak? Sekarang saya tanya, apakah anak-anak ibu bahagia punya orang tua seperti ibu? Pede ya. Kalau ibu nanya pada saat anak baru dimarahin, saya yakin mungkin jawabannya tidak. Tapi kalau ibu nanya ketika baru dikasih uang, oh bahagia mama teh bager pisan. Coba kalau baru kita marahin, bahagia nggak punya mamah juga kieu? Nah, nanti dicoba ditanya Bu ya, coba dipraktekkan. Kalau dalam kondisi ibu sudah marah-marah, anak tetap bahagia, insya Allah ibu sudah sukses jadi seorang ibu. Baik, itu mungkin ya perkenalan aktivitas utama saya, ibu, istri, dan ibu. Aktivitas sampingan saya pengelola sekolah Alam Insan Cemerlang tingkat SD dan SMP Boarding School Bandung di Soreang. Kemudian saya juga pendiri komunitas Muslimah Cinta Islam Kafah untuk Kabupaten Bandung. Dan bisnis, saya punya wedding organize, kalian ya sedikit promo ya boleh. Jadi kalau ada yang mau nikahkan Yonatan, diskon untuk peserta ini 50%. Dengan catatan menunjukkan bukti lewat daftar hadir. Ayat itu daftar hadir nak? Ada ya. Bolehlah 50% yang nanti kita nego insya Allah ya. Dan saya juga punya travel. Karena saya suka jalan-jalan. Jadi beberapa negara yang saya singgahi, kota dan negara yang saya singgahi, dan ternyata saya banyak belajar ilmu parenting di tempat di mana saya jalan-jalan. Nah, jadi jalan-jalannya biar nggak rugi, jadi saya buka travel. Nah insya Allah Oktober ini sudah mulai, umroh sudah mulai buka, Turki sudah mulai buka. Tapi kabar sedihnya bahwa 59 negara menutup pengunjungnya dari warga Indonesia. Nah karena mereka tidak percaya orang Indonesia ini bisa protokol kesehatannya baik. Nah ini sebuah kabar sedih, dan mudah-mudahan jadi penyemangat kita mulai saat ini. Bagi yang belum aware terhadap protokol kesehatan, kita mulai. Sudah pakai masker semuanya? Nah, insya Allah Bu, dengan pakai masker tambah cantik. Apalagi yang kita bisa senadakan dengan pakaian gitu ya, bisa lebih cantik baik. Ibu-ibu itu harus cantik. Ya. Sebelum saya bahas tema kita, kiat mendampingi anak di era smart gadget, saya mau tanya dulu, ini ibu kan kesini diberitahu ya untuk acara parenting. Oke, tahu parenting itu apa? Oke, penting gak ilmu parenting Bu? Kenapa penting? Orang tua kita dulu suka ikut parenting gak? Tapi anaknya sukses ya? Padahal anaknya berapa? Orang tua dulu anaknya berapa ya? 9, 10, 11, 13, sukses semua ya? Kalau orang tua sekarang anaknya berapa? 2 dan dibatasi oleh pemerintah dengan lembaga apa ya? Ini ya. Nah itulah KB. Siapa yang tidak KB di sini? Oh, saya ingin tahu yang anaknya paling terbanyak peserta ini berapa? Siapa ya? Ada yang anaknya 10? Lebih dari 10? Mana? Oh nggak ada. Hadirin yang hadir deh saya tanya. Atau 8? Turun lagi 7, turun lagi 6, 4, 6, yang 6, gak ada yang 5 deh. Oh yang 5 udah ada 3 orang, nah mulai menurun. Yang 4, banyak. 3, 2, 1. Paling banyak itu memang 2, sesuai dengan pemerintah. Saya mau kasih apresiasi dari ibu yang anaknya terbanyak tadi berapa?
semua yang depan. Mau tanya sedikit ya, sebentar. Dapat awardnya anak 5 ya. Saya nggak ada yang 6 ya. Baik, ibu anaknya 5 semua. Oke. Saya tanya ibu namanya siapa? 5. 6 semua. Belum. Mau nambah nggak, Bu? Oh, Pak, itu. Ibu-ibu kalau udah bahas itu bertanduk semua, Pak. Ibu nggak mau nambah? Kalau ibu mau nambah, saya minta doa dari satu majelis ini diaminkan malaikat akan dikabulkan, Bu. Oh, cucu berapa? Oh, belum. Baik. Ibu 5 mau nambah? Cucu berapa? Oh, belum punya. Bu, yang paling susah dalam mendidik anak 5 itu apa, Bu? Anaknya baik-baik semua? Nurut-nurut semua? Ibu bahagia punya mereka? Nah, tinggal punya cucu ya. Saya doakan ibu cucunya lebih dari 10 ya. Ya kan 5, 1 anak 2, 10 itu minimal ya. Kalau 1 anak 3, 15, kaya kita. Ibu melahirkan usia berapa? Usia 30. Sekarang usianya berapa, Mama? 56. Oh, udah nggak boleh ya, Bu ya? Udah punya cucu? Udah banyak, 13. Oh, 13. Ibu, laki-laki perempuan berapa orang anaknya? Perempuan 3, perempuan 2, laki-laki 3. Yang paling kecil umur berapa? Kelas 2 SMA. Yang paling kecil. Yang paling besar sudah menikah? Sudah punya uyut. Tepuk tangan yang sudah punya uyut masih ikut parenting, coba. Baik. Terima kasih, Bu. Ini ada apa ya? Saya bawa apa ya? Nah, inilah buat bakso ya. Ini penggembira, mereka sudah punya anak banyak. Ini mah kecil tapi seru-seruan ya. Saya apresiasi yang sampai saat ini anaknya banyak, sudah punya cucu tapi masih ikut parenting. Tepuk tangan buat mereka. Ada foto belum? Foto dong. Ini sama ibu-ibu ini. Saya biar ketularan punya anak 5 ya. Doakan ya, Bu ya, saya punya anak banyak. Amin. Bu ya, punya anak banyak jadi seleb hari ini ya, di acara ini. Oke, udah kan? Siap. 1 kesini dulu. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Nah, terima kasih ibu-ibu. Sama-sama. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih. Baik. Berarti baik. Lanjut, Bu ya. Bu, betul ya, ilmu parenting ini sedikit ilmu tentang jadi orang tua. Ya. Saya bilang bahwa tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Apa ibu pernah lihat ada sekolah lulusan ibu rumah tangga, lulusan bapak rumah tangga? Tidak ada. Tapi ibu dituntut untuk pintar, masalah mengatur keuangan, masalah kesehatan, dan yang lain-lain lah, begitu ya. Nah, salah satu tempat belajarnya adalah di parenting. Jadi kalau nanti ada acara-acara parenting lagi, ibu hadir, ya. Semoga kita dapat menimba ilmu. Nah, oleh karena itu yang saya sampaikan di sini di awal, kita kosongkan gelas pikiran kita, karena kalau gelas kita penuh, ilmu yang kita pelajari walaupun sedikit tidak akan nempel. Nah, jadi saya tahu ini mungkin di dalam benak ibu-ibu itu slide selanjutnya coba. Nah, ini ya Bu, di dalam benak kita itu kan ada tentang suami, anak, cucian, setrikaan, bisnis online, segala rupa di dalam pikiran kita. Nah, untuk hari ini buang dulu, simpan dulu, ya, simpan dulu. Anggap kita sedang berrekreasi, ya. Karena kata Rasulullah, tempat menuntut ilmu itu adalah taman-taman surga.
Maka kosongkan pikiran kita. Simpan dulu suami, simpan dulu anak, simpan dulu utang-utang. Ada punya utang? Ini wajah-wajah cicilan itu. Gak boleh seuzon ya, gak boleh seuzon. Maka Bu, kalau ada yang punya cicilan segera selesaikan, karena cicilan itu membuat kita resah di siang hari, membuat kita tidak bisa tidur di malam hari. Betul Bu? Nah, saya doakan semoga ibu-ibu yang ada di sini cicilannya semuanya lunas. Amin ya Rabbal Alamin. Dipermudah oleh Allah lunasnya. Tapi ibu yang bayar bukan saya ya. Baik, lanjut Ki. Nah Bu, sepakat anak investasi dunia dan akhirat. Ini penting dalam ilmu parenting, ini harus dikuatkan dulu dalam benak kita bahwa anak adalah investasi dunia akhirat. Setuju Bu? Nah, kita mengenal investasi itu mungkin tanah, rumah, mobil dan lain-lain. Saya tanya, ibu kalau dikasih rumah gratis mau nggak? Dikasih mobil gratis mau? Tanah bertambah mau? Anak nambah mau? Nah, begini Bu. Jadi, kenapa kita suka kabita sama orang yang tiap bulan, tiap tahun bisa nambah rumah atau nambah tanah? Tapi jarang kabita sama orang yang tiap tahun melahirkan. Ya nggak? Nanti didatangin petugas posyandunya. Ari ibu iraha eureun. Nah gitu Bu. Itu teman saya tuh, seangkatan saya tuh ada 8. Ya begitu, dari mulai hari ketiga ke 4 petugas posyandu sampai males. Ada ibu iraha badariren gitu. Ada ibu iraha ngalahirkeun wae setiap tahun. Padahal anak ini investasi dunia akhirat lagi. Kalau tanah, rumah dan lain itu investasi dunia. Ya kita mati nggak akan dibawa. Tapi kalau anak ini investasi dunia akhirat, kita meninggal, insya Allah dia akan berbicara. Kalau kita mendidik dia baik, maka dia akan jadi penolong kita di yaumil akhir nanti. Kita bisa masuk jannah lewat anak-anak kita. Tapi sebaliknya, kalau anak kita tidak bisa kita didik dengan baik, kita dihisab oleh Allah, kita siap-siap masuk ke neraka gara-gara anak kita. Nauzubillah min dzalik, ya. Nah, kenapa aku sekarang dibatasi 2 ke pemerintah teh? Masalahnya Bu, anak tehnya bagi manusia itu tidak seperti hewan. Melahirkan cuma cukup makan besar. Bagi kita yang paling sulit itu bukan hanya memberi makan. Karena kalau masalah makan, Allah sudah jamin itu setiap rezeki manusia. Setuju Bu? Tapi kalau masalah pendidikan, nah ini ya. Jadi kalau kata konsensi PBB itu tentang hak terhadap anak itu ada 10 begitu ya. Nah itu harus terpenuhi semua. Di antaranya adalah selain makanan, pendidikan, tempat tinggal, nama dan lain-lain begitu. Jadi kita tidak suzon kepada pemerintah. Pemerintah yang membatasi investasi akhirat kita. Mungkin nanti Bu, bagi ibu-ibu yang tidak sanggup begitu ya, untuk mendidik dengan baik, mungkin boleh untuk kemudian menjalankan kehamilan. Yang tidak boleh itu adalah memberhentikan. Saya minta kepada Allah dikasih anak banyak. Nah itu Bu, qadarullahnya saya dikasih anak 1. Nah makanya saya bikin sekolah. Sekarang anak saya sudah hampir 400 siswa saya. Dan itu mungkin jatah saya. Maka saya berusaha membuat program mendidik mereka melalui guru-guru yang kemudian saya rekrut. Dan saya berdoa semoga kalaulah nanti saya tidak diberikan anak lagi, saya ingin saya dapat pahala jariah dari anak-anak didik saya. Doakan ya Bu ya. Saya undang juga ibu-ibu boleh main ke tempat saya di SMP Secondary School di Soreang, di desa Kiara Payun, desa Sukajadi, Kampung Kiara Payun. Di sana ada villa, ada beberapa kebun, kita bisa panen, ibu bisa nginep. Dan untuk peserta yang datang hari ini, saya kasih nginep di villa saya gratis. Ada 3 villa, nanti hubungi panitia ya Bu. Hubungi Bu Nonon deh. Mana Bu Nonon? Oh nggak ada ya. Nonton dulu, Bu Nonon ya. Sip. Oke Bu, lanjut ya. Sepakat ya Bu, investasi dunia akhirat. Oleh karena itu, ibu harus belajar bagaimana mendidik anak sesuai yang Allah perintahkan. Lanjut video. Nah Bu, tadi Pak Andres sudah bilang zaman kita berbeda, maka kita harus mendidik anak sesuai zamannya. Kalau dulu zaman kita dibesarkan, ibu dibesarkan sudah zaman digital Bu, belum mengenal handphone ya tadi. Tapi sekarang sudah ada. Apa sekarang harus kita jauhkan anak-anak kita dari handphone karena kita ingin mendidik anak seperti orang tua kita mendidik kita? Mungkin nggak Bu?
Baik ya, saya ingin bernostalgia sedikit, mengingatkan dari mana pola asuh kita ini ada, dan nanti kita akan bahas harus seperti apa pola asuh kita saat ini. Putar Ki videonya sedikit santai dulu ya. Sambil menunggu ya Bu. Jadi yang saya mau putarkan itu mengingatkan kita waktu kecil kita tidak pernah kita tidak pernah pegang gadget ya, karena memang bukan masanya. Kalau ada anak nangis, bayi nangis ketika kecil, yang dilakukan orang tua kita apa Bu? Diambil, digendong, dikasih ASI, ya kan? Tapi sekarang gimana Bu? Kalau ada anak nangis, dikasih handphone, diam. Jadi emak-emak sekarang tuh lebih tepatnya handphone, bukan manusia. Inilah yang sedih. Pakai ini. Mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Tubuhku terguncang dilemas batu jalanan, hati tergetar melambang kering rebutan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi, gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia kutanya mengapa bapak ibunya telah lama mati di dalam rencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salahkan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.
tadi gambarnya. Nah, sedikit nostalgia ya. Itu kezamannya nggak sama ibu? Ya dong, karena ibu kan lahir pasti bukan di tahun 2000 dong, ya kan? Oke. Ibu seneng nggak mengalami zaman-zaman masa lalu itu, Bu? Kata ibu, enakan zaman mana? Zaman dulu, zaman sekarang? Main di sawah, main di sungai, mencuri ketimun. Ada yang suka gitu, Bu? Soalnya, Bu, karyawan saya suka pada curhat. Dulu, Bu, kan saya bikin sekolah alam ya. Nah, kenapa saya bikin sekolah alam? Karena saya terinspirasi dari anak pemilik Apple, anak pemilik Google. Mereka tidak membiarkan anak-anak mereka asik dengan gadgetnya mereka, tapi mereka sekolahkan anak-anak mereka di jungle school. Begitu, karena mereka tahu, Bu, mereka itu ahli teknologi, mereka pemilik teknologi, tapi mereka tidak memberikan teknologi itu kepada anak di usia-usia kecil, di usia golden age, kemudian di usia sebelum dia dewasa. Karena fitrahnya kita begitu. Jadi ketika masa-masa kecil kita itu motorik harus bergerak, dan alam menjadi salah satu tempat di mana mereka bisa berkegiatan. Nah, oleh karena itu, karena zaman sekarang sudah zamannya gadget, maka saya berpikir kalau saya buka sekolah alam, kayaknya jualan saya laku. Ya alhamdulillah ya, ternyata saat ini kalau di sini sih mungkin, Bu, masih ada sawah, kebun, tapi di tempat-tempat lain yang sudah sangat sempit, mungkin sekolah di sekolah alam menjadi salah satu solusi. Jadi promosi. Enggak, Bu, ini sedikit ini aja ya. Bisa nggak, Ki? Oke. Nah. Kurang jelas ya? Bu, perhatikan ini apa yang saya ciptain ya. Ini tega banget ya orang tuanya ngevideoin ya. Nah, tapi kita harus jangan dia memberikan kita hanya. Tadi Pak Andis sudah bilang ada penelitiannya. Jadi kalau kita kenal dengan ilmu neuroscience, ilmu tentang perkembangan otak, usia golden age 0 sampai 5 tahun ini usia yang bahaya jika ibu memberikan gadget terlalu lama. Bahkan tidak lama juga bahaya. Jadi 0 sampai 5 tahun, terlebih lagi 0 sampai 2 tahun, di mana itu adalah masa-masa mengasihi, miliaran otak manusia itu sedang berkembang. Bayi itu beda dengan kita, Bu. Bayi itu ruang dendrit otaknya itu masih kosong dengan informasi. Maka anak itu adalah tempat dia belajar. Belajar dia itu adalah meniru, dan dia suka dengan hal-hal yang baru. Maka ketika dia diberikan gadget, di mana gitu ini Bu ya, pikiran dia sudah bermain-main, tapi badan dia diam. Nah ini yang bahaya buat perkembangan otak, begitu. Apalagi kalau di dalam gadget tadi dia punya informasi-informasi yang tidak semestinya dia lihat. Maka yang akan mengisi ruang dendrit otaknya itu adalah bukan hal-hal yang baik, begitu. Jadi kalau ada yang sudah terlanjur, ada yang sudah
pernah berikan gadget di masa-masa balita? Banyak ya. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Hentikan dong. Anak nangis, ya pasti nangis. Tantrum kayak tadi, ya pasti tantrum. Tapi kalau dilanjutkan, bahaya ini lebih besar. Nah, oleh karena itu PR ya. Gimana caranya ibu bisa kemudian menghentikan mulai dari sekarang kecanduan gadget terhadap anak-anak bayi. Nah, selain ini ya, saya sampaikan, jadi gini Bu, kita memang tidak mungkin ya menutup zaman, tidak mungkin. Jadi kalau ibu tadi lebih seru zaman dulu ya, tapi ibu tidak mungkin mendidik anak seperti kita dibesarkan, itu tidak mungkin. Itu. Jadi kalau misalnya sekarang anak-anak kita nggak kepikiran sekolah, buat apa sih sekolah? Mendingan kayak apa Halilintar jadi YouTuber, hai guys, gitu ya. Ya kan, hai guys, kita lagi ini. Berapa penghasilannya Bu? Miliaran itu per bulan. Ibu mau punya penghasilan miliaran per bulan? Mau gitu Bu, amin gitu ya. Jangan di mana tuh mungkin. Bu, Allah itu maha kuasa, maha kaya. Kita tidak bisa menutup kemungkinan yang terjadi. Ya. Nah, tadi saya mau 2 miliar. Atau misalkan sekarang nih, anak-anak sekarang, susah, jadi dokter mah susah, belajarnya susah, biayanya mahal. Udah gitu kena corona, meninggal 102 orang. Tenaga medis Indonesia meninggal ya. Udah mah belajarnya susah, bayarnya mahal. Mereka harus jaga gitu ya, di garda terdepan kesehatan, mereka jadi korban. Mending jadi YouTubersnya. Hai guys gitu ya. Bu, kalau jadi YouTuber, apakah wajib sekolah tinggi? Enggak juga, yang penting dia punya konten, dia upload viral. Maka tidak heran kemarin beberapa kasus ini Kabupaten Bandung dibikin mau ya. Kasus yang prank sampah itu loh. Dia ngasih pas bikisan ya, pada saat orang di mana dulu banyak memberikan bantuan karena pandemi ini. Terus anak muda itu orang Kabupaten Bandung kan kalau tidak salah dia. Nah, balik ya ke Kabupaten Bandung viral gitu ya. Dia kasih makanan, pasti buka deh sampah sampai menuai kecaman. Dan apa yang menjadi tujuan dia berbuat seperti itu? Apalagi kalau untuk konten viral. Kenapa dia ingin punya konten viral? Karena dia berpikir bisa dapat uang dengan mudah. Nah ini Bu, kebayang nggak kalau generasi kita nanti sudah gitu ya, semuanya jadi YouTuber semua. Gak ada yang belajar mau jadi insinyur kayak si Dul. Sekarang udah nggak insinyur lagi ya, gelarnya tuh udah diganti. Gak ada yang mau jadi dokter, teknokrat, dan lain-lain. Mau jadi apa dunia ini kan? Nah, jadi saya bilang bahwa memang zaman berkembang, tidak mungkin kita hindari, tapi kita harus tahu, harus kita arahkan bagaimana mereka bijaksana dalam menggunakan atau dalam menyusuri era digital ini, begitu. Nah, selain dampak positif ya Bu, sebetulnya gadget itu bikin dampak positif, kita belajar jadi gampang. Ibu sekarang kan kalau misalnya mau anak punya PR atau ibu mau masak apa kan tinggal klik buka Google, segala macam bisa dijawab, begitu. Kalau kita dulu kan mau nanya harus cari guru, itu juga belum tentu bisa. Kalau sekarang tinggal klik gitu ya, Google semua terjawab. Maka Bu, kalau pendidikan kita ini berorientasi pada pelajaran dan wawasan, guru itu kalah dengan Google. Nggak usah ada guru, kan begitu. Makanya pola pendidikan itu bukan hanya semata-mata dia harus pintar wawasannya, bukan. Pintar itu nanti ada waktunya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana menghasilkan karakter-karakter yang luar biasa. Nah ini saya cuplik sedikit dampak negatif dari penggunaan gadget yang tidak bijaksana pada anak-anak remaja. Ibu ya, belasan anak dirawat di rumah sakit akibat gadget. Jadi banyak anak kecanduan yang kemudian mereka harus disembuhkan karena sudah kecanduan. Ciri-ciri anak kecanduan itu dia udah gak peduli lingkungan, dia gak peduli sosial, dia bisa jadi gak peduli makan yang dia inginkan dan tidak bisa hidup tenang sebelum dia punya pegang gadgetnya. Ya, ada yang malah masalah kejiwaan, kemudian dan lain-lain lah. Lanjut Ki. Ini tentang kecanduan gadgetnya. Ya kebayang Bu yang anak tadi kalau dari bayi sudah begitu dan ibu biarkan, dia bisa kecanduan. Nah ini Bu, jadi
Gadget ini bisa jadi salah satu modus kejahatan. Pengedaran narkoba dari sana, asusila sosial tadi. Pak Angin sempat tadi bilang ya, bagaimana konten-konten pornografi bisa merusak. Saya Bu, pernah dapat aduan jadi begini. Ini Kabupaten Bandung ya, Kabupaten lagi ya, yang saya zoom kabupaten karena kita sedang berada di tempat lingkungan kita. Jadi di sini di Kabupaten Bandung ini ada satu grup anak remaja. Isinya adalah para gay. Gay itu apa ya? Ibu kenal ya dengan istilah LGBT? Lepe, gehu, bala-bala, tempe. Siapa yang bisa jawab Bu, LGBT itu apa? Lesbian? Lesbian itu apa? Perempuan dengan perempuan. G-nya gay, laki-laki dengan laki-laki. B-nya biseksual. Biseksual, jadi dia bisa dengan dua Bu, dengan laki-laki oke, dengan perempuan oke. Ada nggak Bu orang kayak gitu? Ada, dan saya pernah dapat konsultasi dari anggota komunitas saya. Jadi dia bilang ini, Bu Lili, saya itu menikah dengan suami saya itu tidur bersama hanya di malam pertama, hanya itu saja, dan alhamdulillah saya hamil. Sekarang anak saya sudah 10 tahun, saya tidak pernah tidur bersama lagi. Kenapa saya baru cerita hari ini? Karena saya sudah disabar-sabar gitu ya. Saya teh istri, tapi saya tidak berfungsi. Tapi orang lain menilai saya normal. Kenapa? Karena kami punya anak. Ternyata dia menutupi gaynya itu. Jadi dia punya pasangan di luar itu, dia punya pasangan. Dan dia ketahuan sama istrinya ketika dia mengalami penyakit seksual begitu ya. Dia menutupi dia punya anak karena dia ya gitu, tidak memfungsikan pernikahannya itu dengan benar. Nah akhirnya saya tangani masalah begitu, nggak hanya 1-2 Bu, pusing pokoknya ya. Ternyata beberapa kasus itu ada, dan itu di Kota Bandung. Untungnya bukan Kabupaten Bandung. Saya tidak tahu ya, tidak ada masalah hal ini masuk ke saya sih untuk kabupaten. Waktu pas saya menangani Bandung ada. Yang kedua Bu, sekarang jadi beberapa waktu yang lalu Pak Camat Katapang itu datang ke saya begini, Bu Lilis, nah, saya kan mengisi parenting beberapa kota. Justru saya waktu itu jarang mengisi di kabupaten karena saya sudah banyak jadwal di luar kota. Setiap Pak Camat minta saya nggak bisa. Sampai begini sama Pak Camat, Bu Lilis, tolong dong ilmunya jangan dikeluarkan untuk di luar kota Bandung aja. Bu Lilis punya tanggung jawab di sini. Saya kasih masalah, saya kasih bocoran. Nah ternyata Pak Camat bilang, saya dapat data dari Puskesmas Katapang. Banyak anak-anak remaja putri yang ditemani ibunya, gitu ya, yang ditemani ibunya periksa berpenyakit. Kalau perempuan itu mungkin gejala-gejala keputusan akut lah, gitu ya. Setelah ditelusuri, akhirnya apa Bu? Ternyata anak-anak tersebut anak-anak yang biasa dia berhubungan seksual dengan temannya di sekolah. Ini SMP loh Bu Lilis, di tempat kita. Di situ Bu, langsung saya bilang, oke Pak Camat, saya kalau diminta untuk mengisi di sini saya siap. Jadi saya keliling dari kecamatan ke kecamatan dan baru ke Pamumpet sih baru hari ini ya, gitu. Nah setelah itu saya dapat berita ada teman saya sesama ini di Bandung mah terbalik tuh, yang datang ke dokter teh laki-laki, diantar ibunya. Nah ketika diantar sama Bu, penyakit begitulah, dicek ternyata apa? Dia biasa berhubungan gay sesama jenis di sekolahnya. Sampai sudah penyakit akut, terus ibunya marah-marah. Dokternya bilang gini, Bu, tong marah-marah heula. Jangan udah mah anak teh kena musibah lah ya. Dia juga nyesel kalau udah kayak gitu. Ibu lagi nambahin marah. Saya tanya, di mana peran ibu ketika anak itu mulai mengenal yang begitu-begitu? Apa ibu pernah nanya? Apa ibu pernah ngikutin sekali-kali dengan siapa dia bermain? Enggak. Dari mana dia dapat inspirasi begitu? Dari gadget. Tadi ada grupnya Bu. Jadi mereka menularkan gitu ya. Kalau gay itu lebih masif Bu. Jadi yang punya anak laki-laki sekarang itu lebih deg-degan. Kalau dulu kan punya anak perempuan ya, sekarang tuh punya anak laki-laki deg-degan. Kenapa? Karena korban gay itu dari mulai anak-anak kecil. Jadi biasanya ya, katanya yang membuat lebih menarik itu Bu mulai usia 7 tahun tuh. Dimana mulai usia sekolah. Begitu ya, saya pernah menangani kasus-kasus begini tuh 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, dan puncaknya itu adalah anak-anak remaja. Nah jadi beberapa hari yang lalu kan ada ya di Jakarta itu, di satu apartemen 56
pasangan gay. Nauzubillah min dzalik, Bu ya. Bu, kebayang nggak Bu? Sekaya-kayanya ibu ya. Nih, kalau ukuran kaya popularitas menurut ibu, pendidikan anak itu berhasil kalau dia sukses, punya harta banyak, dia populer. Coba Bu, kena aja kasus gay, ibu masih bangga nggak? Nauzubillah min dzalik ya. Atau kena narkoba, ibu masih bangga nggak? Ibu tahu penyanyi dangdut yang waktu beberapa tahun kemarin, Ratu Dangdutnya salah. Nah, itu kan pada saat jadi juri ya di televisi lagi heboh-hebohnya gitu ya, lagi wah pokoknya merasa bintang, tiba-tiba apa Bu? Pergi, tidak bisa ditemui, nyumput dari wartawan. Gara-gara apa Bu? Ketika anak dan menantunya ini ditangkap polisi karena kasus narkoba. Kenapa Bu? Ibunya bisa pergi padahal dia populer. Malu. Nah itu Bu, kalau sampai gagal kita mendidik anak, malu. Kalau ibu bikin kue, bikin barang, gagal, buang, kasihin, selesai Bu ya. Kalau ibu punya anak, gagal, apa mau dibuang? Apa mau dikasihin? Enggak. Dan dunia akhirat Bu tanggung jawabnya. Jadi jangan sampai anak-anak kita ini bukan anak-anak yang membawa kita ke surga, tapi anak-anak yang membawa kita ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Sebelum itu terjadi, selagi kita masih dikasih umur oleh Allah, mudah-mudahan kita siap menjadi ibu yang terbaik hari ini ya Bu. Oke, lanjut Ki. Nah Bu, pentingnya orang tua dalam mendidik anak. Lagi. Nah ini Bu, jadi keberhasilan itu sebelum ibu menyerahkan atau membawa sekolah sebagai pendamping anak dalam mendidik mereka, ibu dulu harus bertanya sepenting apa atau sebesar apa peran saya terhadap anak. Jadi saya khawatir begini, jangan-jangan anak kita kecanduan HP itu gara-gara kita yang kasih racun. Jadi kalau ibu sudah kasih anak HP di usia-usia dia sebelum sekolah, kemudian dia sampai ketergantungan, sampai remaja, ibu kasih close control, kemudian dari situ dampak negatif itu ada, maka jangan salahkan dulu orang lain, tapi justru salahkan diri kita. Mungkin kita yang menyebabkan anak-anak kita rusak. Nauzubillah min dzalik. Sedih, terlalu banyak ya kisah sedih yang kemudian harus kita tobati Bu, kita istighfari gitu ya. Nah, tapi Bu Lis gimana sekarang kan sudah dijauhkan dari kecil, sekarang pembelajaran jarak jauh, ya mau tidak mau anak harus berdekatan dengan HP-nya. Kalau misalnya kita kekeh, tidak, saya tetap tidak menggunakan HP, anak-anak kita nggak bisa belajar. Nah ini yang saya bilang Bu, kita harus mendidik sesuai zaman tuh begitu. Jadi ketika zaman berubah, ketika ada pandemi, siapa yang mau ada pandemi begini? Kemudian kita juga tidak ada gerak, mereka masuk sekolah, mau tidak mau pembelajarannya daring. Ya kita harus bisa menyesuaikan, tapi di situ peran orang tua. Sayangnya Bu, orang tua murid saya banyak yang datang begini. Ini sekolahnya lah budak teh, stres abis teh. Daring teh jadi dating orang mah. Nah, Cimbu kira-kira di sini masih ada yang mendampingi anaknya sekolah daring? Yang SD? Stres nggak? Kenapa ibu stres? Nah, nggak bisa ngajarinnya betul, apalagi susah Bu pelajarannya. Akhirnya kadang kita kalau kesel, mana yang bisa? Nah, Bu, kebayang saya ya, setiap hari anak belajar sama ibu, kata-kata sumpah serapah ibu keluar, meni pada teuing aya maneh teh. Bu, ingat ya, semarah-marahnya ibu kontrol kata-kata. Saya benar Bu, kata-kata ibu ini dahsyat, mujarab, tidak bisa dipahami. Ibu kenal ceritanya Imam Sudes? Imam Sudes itu imamnya Masjidil Haram. Imam Sudes itu sekarang kalau lagi jadi imam, kita nggak ngerti ya, belum ngerti bacaan Arab tapi kita menangis. Saya ketika Ramadan tahun lalu, tahun 2019 belum pandemi, alhamdulillah saya iktikaf di sana full. Dan kalau iktikaf di sana itu memang full Imam Sudes. Wah luar biasa Bu. Ada yang pernah umrahnya di pas Ramadan? Ya Bu, luar biasa Bu ya. Oh sudahlah Bu, nikmatnya luar biasa. Imam Sudes setiap melantunkan kita tuh pinginnya ubah lama-lama. Tapi siapa yang salah? Imam Masjidil Haram itu
berhasil menjadi imam itu salah satunya adalah sumpah orang tua, Bu. Jadi Imam Sudes ketika kecil itu nakal. Salah satu kenakalannya adalah pas ibunya sedang masak, mempersiapkan makanan untuk tamu-tamu gitu ya. Ibu kan kalau ada tamu misalkan, tamu, tidinas, ya pika isinan, kurang kaliwat. Wah, ibu teh bikinnya timbal segala rupa, kok timbal, liwet, jengkol gitu ya, lalap, sambal. Nah, ibaratnya begitu. Terus di auran tuh kesik si makanan teh. Cing, kira-kira ibu tersenyum nggak? Amak tuh? Ya pasti amak, Bu. Kita udah nyiapin makanan, mau kedatangan tamu terhormat, si budak teh, ya seumur 7 tahun, 8 tahun ya, memang lagi lincah begitu. Pasir tadi diawarkan ke Imam Sudes di makanannya. Ibunya marah. Dan ketika marah, apa yang dikatakan ibunya? Sudes, mun bahasa Indonesia nak, pergi kamu dan jangan kamu kembali sebelum kamu jadi imam Masjidil Haram. Gitu, Bu, ambaknya. Hebatnya, ambaknya bisa gitu. Coba kita ambaknya sama Bu. Ini sih keluar. Tong balik sencang digentian. Terlalu remeh. Jadi coba, Bu ya, kalau ibu marah, misalnya nama anak ibu siapa? Bambang. Di kompongnya asal budak letik sama Bambang aja tuhnya ayahnya Bambang tuh ada letikan nama Bambang. Ini meni ieu. Sing soleh, sing bagus, sing mesti masuk surga. Tapi susah ya, Bu ya. Kalau marah sumpah serapahnya begitu. Tapi coba, Bu, ternyata ibunya Imam Sudes itu berhasil ya. Jadi hati-hati ya, Bu ya. Yang suka marah itu kan penyebab stres itu karena kita tidak bisa mengendalikan emosi. Makanya ibu-ibu tuh kudu ngaji ke situ, Bu. Ngaji gitu ya, dekat sama Allah. Mau marah tuh ingat begitu. Ada satu cerita lagi yang lebih parah nih. Jadi ada seorang dia meninggal karena ketiban bangunan. Ibunya menangis kan. Ibunya setelah menangis, ibunya nulis ceritakan ini inspirasi buat para ibu. Ketika anak marah, memang hati-hati dengan kata-kata. Jadi dia ingat kasus si anak tersebut. Padahal sudah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Mudah-mudahan soleh, Bu, gitu. Tapi suatu saat ketika dia masih kecil, dia dipanggil, dia tidak menyaut, ibunya marah. Marah ke sumpah sampah segala kalau, dan salah satu sumpah yang disebutkannya adalah can karasanya eta katinggang bangunan, nah gitu, Bu. Akhirnya anak tersebut setelah sekian lama gitu ya, dia meninggal ketiban bangunan. Si ibunya tuh nangis dan dia menulis sebuah cerita, ini viral juga di medsos. Dia bilang, hati-hati untuk para ibu, jangan sampai semarah apapun mengeluarkan kata-kata yang bisa membuat anak kita justru celaka. Jadi mulai sekarang kalau ibu tadi ya, investasi dunia harta ini benar kambek tanya ingat, investasi dunia harta ingat segitunya. Jadi arek nyarekan teh kumaha lah gitu. Saya tanya, ibu punya anak beban atau anugerah? Siapa yang menganggap anak itu beban? Oke. Pertanyaan kedua. Menurut ibu, anak banyak meminta atau banyak memberi? Memintanya, Bu. Minta jajan, minta makan, minta segala rupa. Tah iya ibu tetap konsisten. Ongko anugerah. Tapi loba minta. Jadi ibu sebetulnya, betul anak itu anugerah. Sebetulnya anak ketika dia meminta, dia bukan sedang meminta. Dia sedang memberi. Buktinya, ibu keluar rumah kerja capek dari pagi sampai sore, ketika pulang disambut anak manis, mama, abis sono, teka mama. Ibu bahagia nggak? Bahagia. Jadi, walaupun anaknya mama mana oleh-olehnya gitu ya, jadi anak itu bukan sedang meminta, dia sedang memberi kebahagiaan. Dan jangan sampai tunggu kebahagiaan itu dicabut oleh Allah karena kita tidak bersyukur. Oke, berapa menit lagi? Selesai ya, Teh? Nah, Bu, jadi kalau tadi ya saya kasih sedikit tips ya. Aku udah nggak bisa ngajarinya. Sudahlah, ini musibah, ini pandemi. Kalau ibu stres nggak bisa banyak ngajarin, ibu turunkan standarnya, Bu. Jangan ke nilai. Kan ibu teh sebenarnya kita budak teh bodoh, kita tugasnya teh asup, nya kita rapot teh goreng. Nah, karena kita terlalu orientasi pada nilai, Bu. Padahal, Bu, saya bilang pintar itu ada waktunya. Tapi kalau karakter, nah ini yang harus dibangun. Jadi yang ibu bangun itu adalah karakternya dulu supaya ibu nggak stres. Kalau anak sudah berkarakter baik, mungkin dia akan belajar, ya belajar, gitu ya. Dia akan tahu waktunya kapan belajar. Terus kalau kita nggak
nggak mungkin kok ngajarin matematika, IPS, PKN, semua kita ajarin. Di sekolah lagi guru nata hiji. Jadi jangan ambil semua peran. Yang kita bisa aja, yang nggak bisa baru anak ini bertanya. Jadi kitanya nggak stres. Nah, saya bilang pintar ada waktunya. Slide terakhir Ki, coba. Oh iya. Bu, pintar itu ada waktunya. Saya bilang gini ya. Jangan anggap anak itu bodoh karena nilai dia kecil. Saya tanya gitu, Bu. Siapa yang bisa jawab pertanyaan saya dengan sempurna? Saya kasih handphone saya. Handphone saya mana? Nih handphone saya ya, Bu. Oppo S berapa ya kan? Pokoknya yang dia bisa motret di gelap teh seberapa tawenya. Tunjuk tangan Bu, betul ini saya ya. Ini pelajaran SD. Sebutkan isi perjanjian Linggarjati. Pantesan menulisnya dari HP loh, pertanyaan saya. Kalau saya bilang begitu, apa itu berarti ibu bodoh? Dulu waktu SD itu bisa ngerjain. Kenapa sekarang itu nggak bisa? Karena Bu, wawasannya tadi muka deh hilang. Kalau pertanyaan saya, tapi tidak berada handphonenya pertanyaan. Sabaraha harga hayam sekilo? Sabaraha harga cengek sekilo? Apa? Kenapa apa? Karena itu dilakukan oleh ibu sekarang. Dan begitu. Pertanyaan kedua. Sebutkan pahlawan yang gugur G13 7-7-nya Bu. Salah Bu, Sudirmannya juga udah salah. Saya yakin ibu pasti bisa nyebutin, tapi jarang yang bisa 7-7-nya sempurna. Nasution salah, dan Nasution manteng out. Diganti aku biar tenang, kan gitu ya. Apa ibu bodoh ketika tidak bisa menjawab itu? Bilang bahwa ibu nilainya 100 ke ayat PR eta. Nah itu saya bilang tuh wawasan. Jadi budaknya ulah didedet-dedet anu sesuatu yang sekiranya dia bisa lupa, tapi tetap dia disuruh menghafal. Tapi tadi Bu ya, targetnya. Banyak orang tua murid saya yang kalau dapat rapot, ningali rapot, rankingnya 10 besar, rankingnya 5 besar, senyum. Nya, padahal tadi tanya, iya teh jujur tuh menang sakieu teh. Kok bodak teh nyontek. Nah, kadang kita sebagai orang tua itu dulu Bu, nilai dulu. Atau kita tersenyum ketika anak punya piala. Padahal kita tidak tanya bagaimana sholatnya dia sudah betul atau tidak, ya kan? Bagaimana adab dia terhadap guru sudah baik atau belum? Maka tidak heran karena negeri kita ini dipenuhi oleh para koruptor. Karena program model pendidikan kita ini adalah model yang berorientasi kepada dunia. Nah, di akhir materi saya, terakhir berapa lagi slide-nya? Terakhirnya nanti kita kembangkan dengan tanya jawab. Nah, jadi ubah orientasi ibu. Orientasi akhirat itu nomor 1, dunia pasti nutup. Jadi anak-anak kita, jadi saya bilang anak-anak itu harus menjadi anak-anak yang cerdas. Sepakat? Tapi cerdasnya apa Bu? Apa kalau dia tidak ranking anak itu cerdas? Nah, cerdas yang saya ambil adalah cerdas sesuai dengan hadis. Hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian dan yang paling baik mempersiapkan kematian. Saya tahu itu yang cerdas. Jadi kalau anak ibu cerdas, dia mau narkoba dia mikir, aduh lamun kieu saya mau bahagia di akhirat. Encan si mama si bapak pasti susah, encan beun katimpa dosa itu saya terjadi. Mau berzina, mikir lagi Bu, aduh lamun kieu urang teh celaka dunia akhirat. Si mama si bapak ge meureunnan sedih, meureun masuk neraka gara-gara saya terjadi. Tah gitu Bu. Kalau anak yang dalam hatinya ini sudah akhirat, insya Allah Bu, dunia berada dalam genggamannya. Siap Bu? Menjadi ibu yang luar biasa? Terakhir kali saya bilang bahwa kita ini bahagia, Allah ciptakan menjadi perempuan. Satu-satunya organ yang namanya sama dengan sifat Allah adalah organ yang ada di perempuan dan tidak ada di laki-laki. Apa Bu? Rahim. Mohon maaf ya sama bapak-bapak. Jadi Bu, rahim ini hanya diberikan kepada perempuan.
mau operasi si laki-laki jadi perempuan jika dorce, anggar tidak bisa melahirkan karena tidak punya rahim. Payudara bisa gitulah. Alat kelamin oke bisa direkayasa, tapi rahim ini tidak bisa. Dan rahim ini maknanya apa artinya? Penyayang. Maka perempuan sudah diberikan sifat penyayang, maka dia hamil dari mulai anak itu ada dalam kandungan itu sudah harus disayangi, begitu. Nah, kenapa dalam Islam ataupun dalam hukum kita ini hadonah itu pengasuhan? Kalau ibu dan bapak ini bercerai, maka udah pasti hadonah itu jatuh ke tangan ibu. Karena secara fitrah, ya di usia-usia kecil itu, anak itu fitrahnya adalah dekat dengan ibunya. Maka bagi ibu-ibu yang memang dari kecil sudah terbiasa meninggalkan anak, Bu, punya utang. Ini ada ibu yang bekerja kan? PNS itu kan dari jam berapa tuh kerjanya? Jam 7, jam 8? Pulang jam 5 lah. Kalau ibu baru punya anak, anaknya ditinggalkan kan? Dititipkan? Nah, saya hanya bilang ibu punya utang pengasuhan. Berapa waktu dikala mereka seharusnya dekat dengan ibunya, ibu tinggalkan. Maka ibu punya utang pengasuhan. Dan ini yang sebetulnya Allah puji kepada seorang perempuan. Karir tinggi, sukses, populer, tidak ada jaminannya surga. Tapi seorang perempuan yang dia melahirkan, dia menyusui, dia mendampingi anaknya sampai anaknya kemudian mandiri itu kurang lebih di fase kedua, fase 7 tahun ke sana. Surga jaminannya. Nanti suatu saat kalau kita ketemu lagi khusus membahas bagaimana peran seorang ibu yang digambarkan dalam Al-Quran itu luar biasa pokoknya ya. Nih. Jaminannya surga. Maka jangan tukar surga ibu dengan rupiah, dengan dunia. Saya bukan melarang ibu bekerja karena saya pun berbisnis, tapi tadi berarti ibu punya utang pengasuhan. Maka Bu, kalau si anak sekarang rada rewel, ibu ingat dulunya. Jangan malu, ibu ini murah gitu. Pada masa-masa dia belajar merangkak, belajar berdiri, mungkin pertama kali dia merangkak atau berdiri bukan di depan mata kita, di depan pengasuhnya. Kita hanya dapat berita. Itu sebuah kerugian, Bu, kalau menurut saya. Maka saya tidak pernah menitipkan anak saya pada orang lain. Biarkanlah mereka yang membantu saya itu untuk urusan barang-barang, Bu. Artinya apa? Nyuci, ngepel, nyetrika, tenang. Tapi kalau menangani anak, ini harus dengan ibunya. Karena ibu akan mendapatkan kedahsyatan di mana bonding anak dan orang tua itu kuat. Insya Allah, ketika mereka dewasa, mereka susah akan menolak panggilan ibunya. Katanya begitu, dan saya yakin ini sudah terjadi dan banyak yang mengalami. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki itu ya. Jadi ibu-ibu yang bekerja, PR dari saya adalah bayar utang pengasuhan. Bersikaplah lebih baik, dampingilah mereka, dan buat waktu me time. PR parenting itu adalah dua ya. Satu, ingat kodenya 1821. Apa itu 1821? Jam 18, artinya jamnya malam, sampai jam 21, jam 9 malam, ibu lepaskan semua barang-barang kotak-kotak. Apa itu? Handphone, televisi, kompor, dan lain-lain. Tapi ibu waktunya bersamaan. Kalau kira-kira ketika bersama tidak ada TV, tidak ada handphone, tidak ada masak-masak, apa yang ibu lakukan? Ya kalau nggak ngaji, belajar. Kan begitu ya, kata Pak Nun jadi begitu, betul. 1821. Jam 18.21 sinetron kerame di SCTV. Eta aya sinetron Jendela Anak SMP. Eta ditonton bareng-bareng. Eta teh ngarusak, Bu. Lainna saya. Itu kan jam berapa itu kayaknya ditutup ya? Jam segitulah maghrib. Setelah itu ada Cinta Samudra. Nah, setelah Cinta Samudra ada Istri Kedua. Eta beres-beres sinetron jam 11. Boleh disebut apal. Kan kondisi padatnya harus update. Alasan. Ya. Kebayang kan? Pindah channel ke Indosiar, itu aku menangis di sore di kapotin. Nah itu Bu. Jadi anak kecanduan, nah ibu belum kecanduan, ya? Oke, sepakat ya. Janji kita rubah pola pengasuhan kita kepada anak, dampingi anak-anak. Ingat Bu, waktu kita bersama anak hanya sebentar, ya. Sebentar lagi, kalau mereka dewasa, mereka udah gak mau ditutur-tutur sama kita. Jadi kita terus urutnya, udah 3 tahun atau 4 tahun, mama jangan pergi, atuh iya teh iya
aya arisan ieu teh. Dek selfie atau dek refreshing, udah timil wae gitu ya. Kita uni ieu teh. Adalah masanya begitu Bu. Padahal Bu, tunggu anak itu 7 tahun, 8 tahun. Waktu kita tuh berkurang. Kalau 7 tahun, anak sekolah di sekolah itu full day jam 7 sampai jam 4. Sabar dititipkeun sebenarnya tanya kalau tidak kerja gitu. Anak 7 tahun, kebayang tuh waktu bersamanya udah berkurang setengah hari. SMP, di SMP saya tuh boarding, menginap. Masuk usia SMP 12 tahun, ibu ketemu hanya sebulan sekali. SPG lamun sebulan sekali hanya ketemu. Mungkin anak pulang bisa jadi 1 semester 2 kali. Kebayang. Sudah keluar SMP banyak waktu. Makanya ketika sekarang pandemi, ambil hikmahnya. Allah hendak menginstal pemahaman kita menjadi orang tua, begitu. Diinstal deui ternyata kita belum jadi ibu yang sabar. Ya, kita hayang mate jadi begitu udah kan ngerti belajar sorangan itu udah jangan-jangannya. Orang kita jangan digawe, jangan beberes sebenarnya jangan main jangan bisnis online-nya gitu. Hayang kita gitu. Tapi ternyata hikmahnya Allah kembalikan anak-anak itu belajar di rumah. Kan hanya sekolah yang belum buka ya. Ibu orang lain kamu bisa, tapi kamu bisa kan bisa. Tapi sekolah yang belum bisa, jadi kita semua ini sekarang menjadi guru bagi anak-anak dulu. Jangan sampai keluhan anak-anak. Mendingan sekolah dan guru di rumah lebih galak daripada guru di sekolah. Bener loh? Bener tahu. Jangan sampai image orang tua tanya si mama teh kumaha galak. Kapan dia ayeuna pas belajar dari si mama. Amak-amakan wae. Nah itu dia, jangan sampai itu. Oke? Mulai sekarang janji ya Bu, kita perbaiki pola pengasuhan kita dan bayar hutang ibu terhadap anak-anak. Baik, terima kasih. Mohon maaf deh lebih waktunya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Selamat menjadi ibu yang bahagia, gitu ya. Rasulullah meningkatkan ibu. Nah, perempuan itu 3 kali dibanding laki-laki. Jadi mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Baik, terima kasih Bu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1 menuju 2, tepuk setengah, tepuk setengah Pak. Terima kasih, selamat berbahagia, selamat menjadi ibu yang luar biasa dan dicintai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mungkin boleh tepuk tangan yang lebih keras lagi untuk Bu Lilis. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita beri dulu kesempatan ke 3 orang penanya. Mangga Ibu, mungkin bisa maju ya. Ada yang mau bertanya Bu? Mangga Ibu. Ya 1, terus oke 2, 1 lagi. Mangga. Bisa maju aja. Mana pasnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Atik dari Desa Bojongmangu. Saya ingin menanyakan tadi tentang temanya perempuan dan pengasuhan pola anak ibu ya. Tapi di sini saya ingin menanyakan tentang perempuan. Di sini saya akan menanyakan tentang perempuan yang bagaimanakah yang bisa dikategorikan sebagai perempuan yang mandiri. Itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli. Di sini saya akan menanyakan mengenai sangat sulit untuk mengingatkan anak supaya tidak main game. Sedangkan anak itu menginjak dewasa. Seandainya anak masih umur di bawah 5 tahun kan bisa kita bawa HP-nya. Nah ini untuk menginjak dewasa sudah kuliah bagaimana itu? Karena banyak kumpulnya sama teman-teman itu kan kayak ngewirik gitu Bu. Jadi susah maaf. Nah itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teti dari Bojong Fulus. Mau nanya Bu, gimana mengatasi anak kan sekarang lagi LDR nih, susah untuk mengerjakan tugas, harus kita kalau kasarnya kata Sundanya mah harus pinter ngolok pangitannya. Tapi upami di piwarang amang dan mah semangat gitunya ada amang mah. Tapi kamu ngerjakan tugas mah sesah gitunya, urang teh kena ngolok. Kumaha Bu carana kamu ngatasinna? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun ibunya sudah bertanya. Kita berikan kesempatan untuk menjawab kepada Bapak. Oh, ke Ibu. Asal ke Bu. Ya, ini tadi karena kita bahas ya perempuan, jadi bapak-bapaknya pundung. Oke, enggak sih. Baik. What is the meaning of pundung? Adalah pokoknya. Pertanyaan pertama tadi, perempuan mandiri. Saya setuju perempuan harus mandiri. Betul? Karena kalau perempuan tidak mandiri, susah. Ya, contohnya kayak Bu. Kalau gas mati, gas habis, nggak ada laki-laki di rumah, ibu malah masak, kan? Nah, apalagi zaman digital kayaknya ini sedikit menarik ya. Zaman digital ini kemandirian kita sebenarnya berkurang ya. Ini kemandirian secara kecil ya. Kalau lampunya listrik mati, Bu, listrik mati, kira-kira ibu mati gaya tuh? Mati gaya pasti. Dan saya banyak baca di medsos. Listrik mati gaya. Kunon mati gaya, tidak bisa nyangu, tidak bisa nyese, tidak bisa nyetrika. Coba tanya pada orang tua kita dulu, anaknya 10, nyangu langsung. Bener langsung itu apa namanya? Ya, langsung itu. Seeng. Anaknya hawu. Repot. Ya kan? 10 loh anaknya. Mengeluh enggak, anaknya makan semua. Nyuci baju. Sekeluarga sebenarnya 10 tambah 2, 12. Nyucinya pakai mesin cuci nggak? Dia apa namanya? Digesruk. Gitu. Beres semua? Beres. Gitu ya. Kalau sekarang kan masak nasi tinggal ceprek. Dan kita yakin nasi itu akan matang. Matak tara ditungguan. Barejeng. Ya, masak nasi kecuali lupa nyetrekin, makanya sakitnya tuh di sini. Pada saat mau makan dibuka, udah kasak asin jeung sambal jeung lalap, samuna zong. Nah, itu ya. Inilah begitu. Nah, perempuan dulu mandiri Bu, mengerjakan pekerjaan sendiri ya. Tanya deh sama orang tua kita dulu ya. Gitu. Bagaimana dengan perempuan zaman sekarang? Jadi, maksud saya, kemandirian kita itu adalah pada saat kita tahu tugas-tugas kita apa dan kita harus mengerjakan tugas-tugas kita itu tanpa menunggu keberhasilan orang lain. Nah, tapi ingat Bu, mandirinya bukan dalam artian kita tidak butuh laki-laki itu salah. Coba di dia yang laki Bu, kade, tong salah nyebut. Ya, bukan berarti kita tidak butuh laki-laki. Allah sudah pasangkan laki-laki dan perempuan itu berbeda Bu, ibarat panci dan tutupnya. Lain panci jeung pancina, tutupna jeung tutupna. Ibu mau bisa nyayur. Gitunya, ari tutupna hungkul dua anak. Gitu ya. Tapi adalah panci dan tutupnya atau ibarat kunci dan anak kuncinya. Jadi berpasangan begitu Bu. Maka anak itu terlahir karena adanya pasangan, saling membutuhkan. Jadi kemandirian itu bukan berarti kita bisa hidup sendiri. Perempuan mandiri bisa berdiri sendiri, bisa hidup tanpa laki-laki. Saya tanya, yang lesbi, yang gay, bisa nggak punya anak kalau mereka tidak menikah dengan beda pasangan? Bisa nggak Bu? Tidak bisa. Mun bapak nanti mah, anak kita sudah 2, nambah dayanya 3. Papa tuh kemarin dia mama teh dari ribu hamil teh, nyasok tengah naon tapi papa mau hamil tuh dia. Bisa nggak Bu? Nah, tidak mungkin kan? Kenapa? Karena itu bukan fitrahnya, begitu. Jadi Allah menciptakan kita dan perempuan dan laki-laki itu berpasangan. Nah, mandiri itu artinya apa? Kita tahu kewajiban kita itu apa, begitu. Tidak mengandalkan orang lain yang mengerjakan kewajiban kita, begitu. Jadi kalau ibu tugasnya hamil, gitu ya, terus melahirkan,
menyusui, ibu jangan bete sama bapaknya. Bapak mah ada enak, teu hamil bapak mah, dengan lahirkeun teu menyusui. Pernah ada yang bilang gitu? Pernah air ambeknya, hari bapak nabi ka keheuleun, Pak Andri tahu itu pika keheuleun. Nah itu ya, ada pika keheuleun, kita ngomong begitu. Hati-hati Bu ya, mulai sekarang jangan suka ngomong gitu. Kenapa Bu? Karena ini dijamin oleh Allah pahalanya. Jadi dalam beberapa hadis itu disampaikan, jika seorang perempuan itu hamil dari suaminya, namanya hamil dari suaminya, dari suami batur, itu dai nama kaurnya, lo kamu hamil di suami batur, ayo nama gitu. Nah itu, aku menangis etanya, aku menangis ada menyanyi orang masalah tehnya gitu. Nah itu di ku menangis itu banyak cerita yang menunjukkan, oh perempuannya kemandelkan gitunya kalau laki teh doang. Saya ingin meluruskan saja. Jadi itu pahalanya luar biasa. Ketika ibu hamil, Bu, hamil itu setiap hari malaikat itu datang dan mendoakan kebaikan buat perempuan, buat si ibu tadi. Kebayang Bu, didoakan malaikat tiap hari 1000 kebaikan dan dihilangkan dari 1000 kejahatan. Asal catatan hamilnya ikhlas. Jadi ibu bapak mangguna hamil teh ibu teh ikhlas. Lebar eta pahalana Bu, kabur. Itu. Dan ketika seorang perempuan melahirkan, maka dia ibarat kertas putih, dosa-dosanya semua diampuni, dan kalau dia meninggal dicatat sebagai pahala syahid. Nah, maka harus ikhlas melahirkan. Jangan sampai jadi perempuan yang melahirkan iya tapi baju suaminya rusak terkoyak-koyak. Nggak apa-apa Bu, itu mah karena menahan sakit, bukan karena marah. Gara-gara bapak sih saya hamil. Nah, itu tidak fitrah, nggak ada yang kayak begitu. Nah itu ya, sedikitin aja. Nah jadi kalau dalam persepsi saya, wanita mandiri itu adalah dia tahu kodratnya apa, dan dia melaksanakan kewajibannya dia itu tanpa harus tergantung sama orang lain. Jadi kalau kewajiban ibu gitu ya, hamil, melahirkan, menyusui, mendidik anak, mendampingi anak, lakukanlah itu dengan baik. Saya tanya, menafkah itu kewajiban siapa? Menafkah itu hukum asalnya adalah kewajiban suami. Maka suami kalau dia tidak memberi nafkah, dia berdosa di hadapan Allah. Makanya sekarang lo baru dipecatnya dari PHK, bisa menafkahi, dosa nggak tuh suaminya? Kalau dipecat, dia nggak punya pekerjaan, banyak dosa. Ya, berdosa kalau dia tidak berusaha. Maka sebetulnya dalam Islam itu menjadi hutang. Jadi misalnya bulan dia dari gajinya, di mana tuh makan, ibu bekerja. Nah, ketika kerjaan ibu berikan untuk kebutuhan rumah tangga yang seharusnya itu dipenuhi suami, maka ibu dapat pahala sodakoh yang paling tinggi. Tapi berikan, belas dia Pak, ngunah bapak mah, dibantuan ke mama. Capek tuh, maka bapak sekali-kali nyesek, bapak ngepel bapak. Nggak usah diberi, nggak usah disampaikan. Biarin jadi kehidangan. Apa itu kehidangannya? Ya gitulah. Jadi sing ngarti tak gitu. Makanya kan tidak boleh ya. Ini artinya di sini keretakan rumah tangga terjadi, di mana perempuan akhirnya merasa lebih dari laki-laki. Gugatan cerai di pengadilan agama sore kemarin viral di TV nasional. Nah, eta Bu yang harus kita miriskan. Nanti korbannya anak-anak lagi. Makanya bagaimana supaya tidak terjadi perceraian itu kan tadi. Jadi persepsi suami, istri, ibu, ayah harus dibenahi bagaimana seharusnya mereka melengkapi begitu. Perlu kesabaran, tapi kesabaran itu adalah kesabaran yang akan dibalas oleh Allah. Nah kalau suami tidak bisa menafkahi, dia jadi hutang. Perempuan ini boleh mencatat hutangnya. Bulan dia dapat nafkahan, nah sebenarnya kebutuhannya 2 juta. Bulan harap di 2 juta, 6 juta sampai 10 juta. Misalnya, bapak hutang boleh ditagih, boleh. Yang kedua, tapi boleh ibu mengikhlaskan. Nah ini jadi pahala yang luar biasa. Tenang Allah Pak, ada bapak tetap usaha. Ayah nama mama anu bekerja nyariose, semoga sih dinilai ibadah. Kebayang ibu pahala ibu itu luar biasa. Tapi tidak boleh jadi bertukar peran Bu. Pak ayah namanya kumar ayah nama bapak damal, ibu damal. Bapak anu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Mama anu tidak mau. Kan banyak Bu pegawai pabrik itu pada saat terjadi PHK besar-besaran. Kan laki-laki tuh yang banyak menganggur, dia mengandalkan istrinya bekerja, ya di pegawai pabrik itu ya, pabrik dekat rumah saya lah begitu. Nah, terus bapak suaminya tuh yang urus anak boleh nggak seperti itu? Bukan haram sebenarnya, tapi kalau bertukar peran tanpa ada upaya untuk mengembalikan kepada peran sesungguhnya itu berdosa. Jadi keenakan si suami teh, terus mendingan kieu ngurus anak bayar lebih gampang, ada budak nangis gede, misalnya nyusul ngopel ada gampang, bisa ngerumpi aja nama. Maka terjadilah sinetron dunia terbalik.
egonya tinggi, tidak bisa kemudian untuk berembuk kembali, ya perceraian terjadi. Istri bisa merasa saya tidak butuh laki-laki karena saya bisa hidup mandiri. Begitulah Bu ya, kurang lebih mah. Jadi dalam persepsi saya, mandiri itu adalah tahu fitrahnya apa dan dia mau melaksanakan tugas-tugasnya tanpa mengandalkan orang lain begitu. Kalau masalah yang lain-lain tadi rezeki apa itu sudah diatur Allah. Kalau memang saatnya kita memang bekerja dan hasilnya itu untuk keluarga, niatkan untuk ibadah, begitu saja. Pertanyaan kedua, kalau keingetnya pertanyaan maunya PR, apa sih tadi pertanyaannya? Cara mengingatkan anak yang sudah dewasanya. Nah, jadi gini Bu ya, kalau kita ngambil dari pendapatnya Imam Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu di 7 tahun pertama seperti raja. 0 sampai 7 tahun anak itu harus diatur sebagai raja. Jadi dilayani. Jadi kalau misalnya ibu berbenturan antara pekerjaan dengan anak minta makan, ibu stop dulu pekerjaan, ibu kasih makan. Kalau tidak ibu berdosa. Entah atau ngambil sorangan atau dalam segini mama jadi dulu. Nah, Bu hati-hati. Anak 0 sampai 7 tahun itu anak pastinya dilayani. Jadi maklumi, memang mereka itu masa-masa didampingi lah. Kemudian didiklah 7 tahun kedua, artinya 7 sampai 14 tahun seperti tawanan. Tawanan itu adalah dikasih tarik ulur. Jadi nih, reward, punishment. Kalau kamu gini, hukumannya ini. Kalau ini hukumannya itu umur 7 tahun sampai 14 tahun. Jadi kalau TK 5 tahun itu tidak boleh dikasih hukuman. Ada suka ngasih hukuman anak TK, namun menurut mama mau dipanggil es krim. Nah, itu tidak boleh Bu untuk anak sebelum 7 tahun. Nah, Rasulullah memerintahkan kan baru diperintahkan belajar baca dulu itu umur 7 tahun. Dan memang dalam Islam kalau ibu baca referensi tentang pola pendidikan dalam Islam 7 tahun usia mandiri baru boleh diajarkan baca tulis itu 7 tahun. Nah, TK sekarang canggih ya. 4-5 tahun diajarkan itu sebetulnya melanggar fitrah, tidak boleh. Jadi kalau anak terlalu dini dia belajar, bisa Bu anak, tapi nanti ada di masa berikutnya masa yang jadi putus, di mana dia terjadi PT, mutung sekolah dan lain-lain, itu adalah ada yang salah di masa sebelumnya. Maka koreksi masa sebelumnya. Nah, 7 sampai 14 tahun itu masa menuju balik. Nah, masa ini kasih aturan begitu. Nah, kalau 14 tahun ke sana perlukanlah sebagai seorang sahabat di periode selanjutnya yaitu 14 sampai 21. Sahabat itu berarti kita sudah tidak bisa lagi mendiktenya dia, mendikte. Maka terjadi kalau ibu baru ngasih aturan HP itu di usia-usia SMA di atas 14 tahun, nu ayah pasti pasea. Hiji. Kalau enggak pasea, dia susu lumputan. Tidak jujur. Tahu-tahu sudah kejadian. Begitu ya. Artinya apa? Ini ada masa yang salah dari awal. Jadi seharusnya 0 sampai 7 tahun tidak ibu kenalkan. 7 sampai 14 tahun ibu kenalkan, tapi diatur. Kalau Pak Amir tadi katanya sama anaknya seminggu sekali. Betul, saya juga seminggu 2 kali kalau saya. Jadi Sabtu Minggu. Itu boleh. Begitu ya, tapi itu juga kan enggak 24 jam ya. Nanti terlalu lama di depan itu kan bahaya. Sabtu Minggu. Sekarang pandemi kumaha? Nah, peraturan lagi Bu. Jadi hanya diberikan di masa belajar dan masa mengerjakan tugas, setelah itu tidak. Maka ibu tidak boleh memberikan HP di usia-usia sekian. Hanya boleh pinjam. Beda Bu pinjam dengan punya. Kalau punya, jadi anak mama, kumaha saya, beda HP itu saya. Tapi kalau pinjam, ini punya mama. Aturannya begini. Jadi boleh dikasih HP setelah umur 14 tahun, setelah pas dia balik. Nah, ibu kalau 0, 7 tahun, 7, 14 tahun, pola pendidikan yang ibu berikan itu benar, ibu tidak akan susah di usia selanjutnya, begitu. Karena sudah terbentuk komunikasi, emosi, bonding, semua sudah terbentuk. Jadi tahap demi tahapannya tinggal sedikit-sedikit. Apalagi kalau sudah sempurna, ibu tinggal mengingatkan. A, KD, nah di PPT, KD, nah tinggal mengingatkan. Tapi kalau di masa awal, memang ibu sudah kecolongan itu susah. Lalu bagaimana mengingatkannya? Bentuklah komunikasi yang baik. Jadi bikin aturan, reward punishment. Nih aturannya begini-begini. Kalau teteh, gitu ya, sesuai dengan aturan, maka HP ini milik teteh. Boleh begitu Bu? Atau kalau sesuai aturan, sok kita lanjutkan. Tapi kalau sekali melanggar, HP ini diambil, gitu, disita. Dan kalau anak kecil nggak bisa diambil, kalau udah dewasa gimana? Ya bisa Bu. Karena anak itu masih ada dalam
kekuasaannya kita, akhirnya kita masih harus untuk memberikan aturan tadi. Nah, di sini banyak komunikasi Bu, dan komunikasi ini ya yang harus diperbaiki. Saran saya, ibu dengan anak-anak tuh punya waktu me time Bu. Jangan aneh dengan bapaknya juga punya me time ya. Walaupun anak banyak Bu, tapi coba ibu harus punya waktu berdua. Malam minggu dia berdua. Anak simpen wela, mama barang disimpan. Anak dititipkan atau gimana, ibu punya waktu lah berdua. Saatnya ibu berkomunikasi. Yang kedua, ibu punya waktu dengan anak pertama, punya waktu dengan anak kedua. Itu wajib Bu. Tadi isinya apa? Membicarakan hal-hal yang jadi target kita ke dia. Kita ajak kesenangannya dia apa? Beli es krim, makan bakso, atau beli ramen, beli steak. Ajak Bu. Makanya ibu punya budget minimal dalam sebulan 1 atau 2 kali. Anak tuh merasa dia tidak ada saingan. Hanya aku sendiri. Mama ini saat ini ngobrolin aku doang. Itu diperlukan untuk anak. Begitu. Di saat dia harus berbagi dengan adik-adiknya kan, kalau di rumah banyak si Raja tuh kita ngelehan. Kamu tegas gede ngelehan. Nah, anak tuh dalam hatinya, nah aku abu tuh jadi kakak salah gitu dilahir ke abu. Kalau sudah kata-kata seperti itu ciri-ciri anak rusak psikologisnya. Begitu ya Bu, komunikasi. Yang ketiga apa tadi Pak? Oh iya, gimana cara nolok nak? Nah begitu ya. Nah jadi Bu, kenapa anak itu bete sama ibunya? Karena tadi dia belajar sama ibunya marah-marah nomor 1. Yang kedua, ibunya tidak asik jadi gurunya. Punya kunon guru tara ambak-ambakan juga orang. Itu ada anak batu. Ada Bu guru di sini? Mohon maaf, benar nggak sih? Ya iya Bu, sama orang-orang lain dia mau marah-marah mikir dulu. Apalagi kalau kekerasan dilaporkan di penjara kan gitu. Maka guru menahan diri bisa. Tapi kalau ibu merasa budak etatnya mau orang. Ingat Bu, anak kita tuh bukan milik kita loh. Kita tuh hanya diamanahi di dalam rahim kita, melahirkan, disusui, dididik, dibesarkan, dan itu tidak gratis. Allah itu kasih pahala, kasih surga, begitu Bu. Nah, jadi bukan anak kita. Jadi kalau ibu mau mukul, mau marah-marah, ingat Bu, dia tuh orangnya titipan amanah di Allah. Gitu. Nah itu ya. Jadi bagaimana cara mengoloknya adalah buatlah cara yang asyik. Jadi sambil bermain atau sedikit-sedikit, jangan dipelotot dari jam 8 sampai jam 12 begitu. Sedikit-sedikit. Terus dikasih reward. Kalau bisa begini, rewardnya apa? Reward itu anak 7 sampai 14 tahun itu reward ini penting. Makanya kenapa kata Ali begitu ya, bagaikan tawanan. Jadi atur benar. Ya mudah-mudahan sedikit kita bahas juga ya. Mudah-mudahan sedikit ya tergambar. Intinya adalah dengan anak itu komunikasi dengan bahasa yang enak. Jadi bahasa dengan anak kalau ibunya mungkin tidak seperti dengan gurunya gitu. Ya bahasa orang tua dan anggap anak itu ketika belajar dengan mamah nantinya enak tuh. Belajar dari si mamah ya santai tapi ngerti. Itu bisa dah saya mah ngajarkeun anak kumaha Bu. Mata koyangnya ibu diajarnya, ibu buka dari buku pelajaran. Kalau anak SD ibu bisa, tapi kalau SMP emang ibu harus mencarikan guru buat orang tua. Mencarikan guru buat anak adalah kewajiban. Imam Syafi'i ketika anak ini menginjak 7 tahun Bu, ibunya Imam Syafi'i ini single parent. Ayahnya Imam Syafi'i sudah meninggal. Dia cari dari Palestina dan cari guru sampai akhirnya ketemulah guru-guru untuk Imam Syafi'i dan jadilah Imam Syafi'i itu adalah orang yang karyanya sampai sekarang kita pakai kebayang gak Bu amal jariahnya. Nah kalau ibu punya anak itu berhasil, amal jariah anak itu tinggi, banyak, itu akan kecipratan kita begitu. Jadi siapa yang mengajarkan mereka ngaji, siapa yang mengajarkan mereka sholat, kalau orang tuanya, kita akan dapat pahala jariahnya. Stop untuk ingin bangga anak kita populer, kaya. Belajarlah dari artis Korea. Sepanjang tahun 2000-an sampai saat ini 16 artis Korea itu meninggal bunuh diri. Padahal mereka orang populer, mereka orang kaya, cantik, mudah dalam kehidupan. Tapi apa yang membuat mereka putus asa? Karena mereka merasa depresi. Depresi itu ulah netizen lahnya. Nah, jadi Bu, untung bangga heula nya. Jadi anak ini populer, kaya dan lain-lain belum tentu ketika jiwanya tidak terpelihara dengan baik.
Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari kesempatan ya bisa bersilaturahmi kembali. Oke. Dari saya cukup, mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Andri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bentar ya.